Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Wal aqibatu lil muttaqin Wala utwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Ilahul mursalin Qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mab'utsu rahmatan lil alamin, Al-mab'utsu bil kitabil mubin, Al-fariqu bainad dhalali wal huda wasyaqqi wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tanpa pandang sayang. Allah, zat yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat zahir, nikmat batin, dan sekian banyak lagi nikmat yang tidak mungkin bisa kita ingat maupun kita catat. Curahan nikmat yang tidak terbatas ini, curahan nikmat yang tidak terhingga ini, harus kita sikapi dengan rasa syukur sedalam-dalamnya, yaitu dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Allah tidak butuh takwa kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa akan lebih menyempurnakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak hanya nikmat lahir, juga nikmat batin. Tidak hanya nikmat dunia, tetapi juga nikmat di alam akhirat. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 381 mengatakan, wa fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Wa fasadil muluk bi fasadil ulama, wa fasadil ulama bistila'i hubbil mal wal jah. Wa man istawalla alaihi hubbud dunya lam yaktir alal khisbah alal aradil. Fa kaifa alal muluk wal akabir, wallahul musta'anu ala kulli hal. Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Dan barang siapa dikuasai oleh hubbud dunya, ambisi duniawi, ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi mengurus para pembesarnya, para elit-elitnya. Allah lah tempat meminta pertolongan dalam mengatasi segala persoalan. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, kita saat ini memasuki hari-hari politik yang semakin panas. Sebagai warga negara yang baik, kita jangan abai terhadap persoalan politik, jangan cuek terhadap politik.
Mengapa? Karena politik itu penting. Mengapa penting? Karena hampir seluruh hajat, seluruh kebutuhan hidup kita dipengaruhi oleh keputusan politik. Uang yang ada di tangan kita bisa laku buat transaksi, buat jual beli, karena disahkan secara politik. Kalau keputusan politik menyatakan uang kita tidak laku, maka uang itu ya seperti sampah saja, tidak ada nilainya. Gaji naik, pajak naik, pembangunan, undang-undang, masalah ROP, dan lain-lainnya juga ditentukan oleh keputusan politik. Bahkan dengan keputusan politik bisa saja melegalkan pernikahan tanpa harus mengikuti ajaran agama apapun. Keputusan politik itu juga bisa membubarkan sebuah instansi dan lain sebagainya. Nah, kalau sedemikian pentingnya masalah politik ini, lalu kalau yang mengelola urusan politik ini orang-orang yang tidak jelas akhlaknya, tidak jelas kejujurannya, khianati amanah yang diberikannya, keilmuannya di bawah standar sebagai seorang kepala negara, ketaatannya terhadap agamanya diragukan, apa enggak bahaya tak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Politik ini tidak sekedar memperebutkan kekuasaan. Lebih dari itu, politik juga menentukan hal-hal yang sangat prinsipil. Semua kehidupan kebangsaan kita ditentukan oleh politik. Baik ekonomi, pendidikan, kehidupan keagamaan, hubungan sosial, dan lain-lain. Semua itu sekali lagi dipengaruhi oleh keputusan politik. Dengan arti yang sederhana, kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dilepaskan dari politik. Dan siapa yang menguasai politik, dialah yang akan mengatur, yang akan menjadi penguasa, dialah yang akan menjadi fa'il. Sebaliknya, siapa yang tidak menguasai politik, dia akan diatur, dikendalikan, dia akan menjadi maf'ul. Dengan demikian, kita harus melek politik. Kita ini punya posisi politis, kepentingan politis, yang sekaligus dapat digunakan untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, kita sama seperti individu-individu lainnya, yakni keberadaan kita adalah objek sekaligus subjek politik. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita tidak bisa lepas dari hiruk pikuk politik, apalagi hari-hari mendekati pemilu yang tinggal beberapa hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tadi kita membahas politik-politik. Terus apakah politik itu? Pembahasan tentang politik sangatlah luas, dapat melebar kemana-mana. Politik dapat didefinisikan baik secara sempit maupun luas, dapat dipahami secara praktis maupun idealis, dan cakupannya pun bisa lokal, regional, bahkan global. Namun yang umum dipahami, politik adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, mengelola kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Lebih sederhana lagi, politik adalah sebuah mekanisme proses terpilihnya seorang pemimpin dan terbentuknya kepemimpinan melalui pemilihan umum. Atau bisa saja tidak melalui pemilihan umum, seperti pengangkatan. Nah, sekarang apakah kekuasaan itu? Kekuasaan dalam konteks politik berarti mandat, otoritas, atau kewenangan yang dipercayakan kepada seorang atau sekelompok elit untuk berkuasa, dan dipegang seorang untuk memerintah rakyat, untuk membuat kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menganut sistem politik yang disebut demokrasi, yaitu sistem di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan kekuasaan sepenuhnya diatur oleh hukum serta undang-undang. Sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menganut sistem politik yang disebut demokrasi, yaitu sistem di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan kekuasaan sepenuhnya diatur oleh hukum serta undang-undang. Kepala pemerintahan dan keterwakilan lembaga-lembaga politik
ditetapkan berdasarkan jumlah suara mayoritas rakyat lewat instrumen bernama pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pada prakteknya pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara tidak sama. Ada yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, namun ada pula yang setengah-setengah dan bahkan manipulatif. Indonesia termasuk negara yang skor indeks demokrasinya termasuk buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan politik Islam? Jika kita membaca kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan agama Islam, dapat disimpulkan bahwa perjuangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjuangan dakwah dan politik. Perjuangan Nabi adalah perjuangan dakwah dan politik. 13 tahun Nabi di Makkah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mempengaruhi masyarakat mencari pengikut. Hal ini dapat dikategorikan berbau politik, meskipun bukan politik praktis. Dan 10 tahun periode Madinah, ini semakin terlihat jelas aktivitas politik beliau Rasulullah SAW. Hampir semua kegiatan Nabi bernuansa politik praktis. Perhatikan peristiwa-peristiwa politik besar sepanjang misi kenabian. Majelis pengajian Darun Nadwah itu untuk memberikan pendidikan politik. Perjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah, diplomasi ke Habasah, ke Rom, ke Persia, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Mut'ah, Khaybar, Fathu Makkah, Perang Hunain, ekspedisi Tabuk, Haji Wada, Ghadir Khum, ekspedisi Usama, dan seterusnya. Semua itu adalah berisi dakwah dan politik. Kesimpulannya, agama Islam tersebar berkat dakwah beliau lewat jalur politik. Mulai dari kampanye tersembunyi dari rumah ke rumah, deklarasi secara terbuka, diplomasi, hingga konfrontasi militer. Begitu pula para wali songo. Islam disebarkan melalui 2 jalur, jalur budaya dan politik. Berdirinya kerajaan Islam Demak adalah bukti nyata keterlibatan wali songo secara aktif dalam dunia politik. Berkaitan dengan politik ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna syari'ata aslun wal mulku harisun wa ma la asla lahu mahdumun wa ma la harisa lahu fadha'iun." Ketahuilah bahwa syariah itu adalah asal dasar, pondasi, sedangkan raja, presiden, penguasa itu adalah penjaga. Maka sesuatu yang tidak memiliki dasar atau pondasi akan mudah dihancurkan. Dan yang tidak memiliki penjaga, ia akan mudah hilang, lenyap, dan hancur. Sebab syariat Islam tidak akan dapat ditegakkan secara sempurna tanpa dukungan politik. Seperti penegakan keadilan, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, pengumpulan zakat, perlindungan terhadap kaum du'afa, dan lain-lainnya, tidak akan bisa berjalan tanpa kekuatan dan dukungan politik. Akan terasa aneh jika ada dikotomi antara agama dan politik yang mengatakan kalau agama bukanlah politik. Persoalan agama harus dipisahkan dari urusan politik, atau agama itu suci dan politik itu kotor. Jangan dicampur adukkan. Inilah narasi yang selalu dikembangkan, diulang-ulang dan digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak tahu Islam, yang tidak suka kekuatan Islam politik menjadi fa'il, menjadi dominan, agar umat Islam mudah diakali, dikuasai karena mengabaikan urusan-urusan politik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sistem politik di negara kita ini menggunakan cara pemilihan umum, maka kita jangan sampai salah milih. Utamanya jangan sampai salah pilih presiden. Presiden itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat. Dan jangan salah pilih
wakil rakyat di tingkat pusat. Karena keputusan politik itu dibuat oleh Presiden dan DPR pusat. Kalau sampai salah, mahal sekali harganya, rugi besar kita. Kalau DPR tingkat 1 atau 2, tidak begitu penting. Bukan berarti tidak penting sama sekali. Penting, tapi tidak banyak pengaruhnya di dalam kehidupan seluruh rakyat. Sekali lagi, jangan salah memilih Presiden dan DPR pusat. Caranya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menentukan siapa yang terbaik di antara 3 pasangan calon presiden, cara yang paling sederhana dan bisa dilakukan oleh setiap orang, tapi insya Allah hasilnya baik, adalah dengan membandingkan secara jujur dengan akal sehat kita. Bukan berdasarkan uang, bukan berdasarkan sembako, dan pemberian-pemberian lainnya, tapi dengan akal sehat. Memilih ini adalah sesuatu yang alami. Kita setiap hari dihadapkan dengan bermacam-macam urusan memilih. Dari memilih yang sederhana, remeh-temeh, sampai memilih yang penting-penting. Setiap hari kita memilih makanan yang hendak kita santap, beli baju, pergi atau tidak. Sampai memilih presiden, memilih suami, memilih istri, dan seterusnya. Jadi, memilih itu adalah sesuatu yang alami. Intinya, hidup itu harus memilih. Hidup itu harus memilih. Seorang sebelum menjatuhkan pilihannya, tentu terlebih dahulu harus membandingkan. Harus membandingkan siapa dan apa yang akan dipilih. Sesuatu itu dikatakan hitam karena ada bandingannya putih. Dikatakan panjang karena ada bandingannya pendek. Gemuk karena ada yang kurus. Cantik karena ada yang jelek. Seandainya dalam suatu ruangan itu penuh perempuan-perempuan cantik, niscaya kecantikan itu kehilangan maknanya. Kecantikan itu memperoleh makna cantik ketika di sana ada yang jelek. Nah, dalam urusan memilih ini, sebagian orang menggunakan logika akal sehatnya, sebagian menggunakan emosi atau perasaannya. Dalam hal memilih pemimpin ini, gunakanlah akal sehat kita dengan tuntunan agama tentunya. Bandingkan di antara 3 calon yang paling baik agamanya, sholatnya, Qur'annya, siapa yang paling bagus sifat-sifatnya, karakternya, siapa yang paling luas pengetahuan dan ilmunya. Singkatnya, siapa yang paling berkualitas. Orang yang terbaik kualitasnya dan aktivitasnya, itulah yang akan kita pilih. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, tentu kita semua berharap pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Aparatur pemerintah mulai dari lurah sampai presiden, KPU, Bawaslu tidak curang. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah pemilu akan berjalan secara damai dan harmonis. Sebaliknya, jika KPU, Bawaslu, lurah, kepala desa, sampai presiden main curang, ya pasti banyak yang kecewa dan mungkin akan timbul kegaduhan dan bahkan kekacauan. Jadi yang membuat kacaunya hasil pemilu itu adalah oknum-oknum pejabat yang curang dan licik, yang mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Menang dengan cara curang itu tidak terhormat. Menang secara curang itu memalukan. Menang secara curang itu sama dengan menginjak-injak undang-undang. Kita tentu tidak ingin punya pemimpin hasil kecurangan, bukan? Demikianlah khutbah kami, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.